Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelana Jojahana Uma. Nama saya Erinan Muhammad Fikri. Nama saya Nur Amalia. Saya Yuli Yuliana. Saya Yoga Cancer Ibrahim. Sini, kami dari 11 IPA 5 kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sikap hidup hemat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap hidup hemat. Sikap hidup hemat adalah antara pemasukan dan pengeluaran harus mempunyai sisa. Menyisihkan sebagian penghasilan merupakan salah satu cara belajar gaya hidup hemat. Sikap boros yang sering dilakukan dapat menyebabkan beberapa akibat yang buruk, diantaranya itu adalah rakus, tamak, dan juga berlebihan. Sikap hidup hemat bukan berarti hidup yang serba kekurangan serta pelit. Hidup hemat merupakan sikap hidup yang tidak berlebihan dalam segala hal. Dalam konteks agama Islam, hemat diartikan sebagai sikap yang berhati-hati dalam menggunakan sebagian harta yang dimiliki untuk ditabung. Islam sendiri adalah agama yang menyeru pada umatnya agar senantiasa tidak berlebih-lebihan, namun tetap menjaga diri dari sikap bakhil. Mereka yang hemat akan cermat dalam menggunakan pemasukan dan pengeluaran sehingga terjadi keseimbangan. Seorang mukmin yang baik tidak akan boros, namun juga tidak bakhil atau kikir. Sifat bakhil ini tidak terpuji dan bisa menjerumuskan seseorang dalam keserakahan. Sikap hidup hemat juga berkaitan dengan beberapa pengertian dari kegiatan yang tidak melakukan pemborosan, yaitu diantaranya itu ada hemat. Berarti hati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan. Yang kedua ada bersahaja, artinya setelah berusaha sekuat tenaga menerima apa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir ketiga sederhana, artinya apa adanya dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bersikap hemat. Yang pertama, memilih untuk membantu orang yang membutuhkan. Sikap sosial yang tinggi akan mendorong seseorang untuk tidak bersikap konsumtif dan lebih memilih untuk berhemat. Dengan hidup di bawah kemampuan, maka kita bisa memiliki lebih banyak pendapatan yang bisa disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. 2. Peduli terhadap lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang bersikap peduli terhadap lingkungan dapat menumbuhkan sikap hemat. Contohnya, seperti menghemat pengeluaran air, menghemat listrik, dan lain-lain. 3. Menolak gaya hidup konsumtif. Mengabaikan dan menolak sikap konsumtif adalah cara yang perlu dilakukan untuk membebaskan diri dari gaya hidup konsumtif. Daripada uang hasil jerih payah yang dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita menggunakan uang tersebut untuk ditabung dan berinvestasi mempersiapkan masa depan. 4. Tidak ingin merepotkan orang tua. Orang tua yang selalu menasehati agar tidak boros dan harus menabung untuk kebutuhan masa depan mendorong seseorang untuk bersikap hemat. Karena mereka merasa dengan bersikap hidup hemat mereka tidak lagi menyusahkan orang tua dengan meminta uang terus-menerus. 5. Membutuhkan sikap mandiri. Membiasakan hidup hemat akan mengasah tingkat kemandirian dan kreativitas menjadi lebih baik. Misalnya saja membuat hadiah sendiri untuk teman, belajar memperbaiki sesuatu, dan lain sebagainya. Ada rasa kepuasan tersendiri saat bisa menguasai keterampilan tertentu dan membuat mengatasi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan tanpa bantuan dari orang lain. Sekian presentasi faktor-faktor yang mempengaruhi hidup hemat dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bersikap hemat. Pertama, orang yang bersikap hemat itu lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginannya. Nah, hal ini itu merupakan salah satu cara yang cukup ampuh dalam menekan pengeluaran. Kita harus menjadwalkan belanja dengan daftar yang pasti akan digunakan setiap bulannya. Sebaiknya kita jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan saja, karena biasanya hal yang bersifat keinginan itu hanya mendapatkan kepuasan sementara gitu. Selanjutnya, menjaga kesehatan. Nah, pola hidup sehat itu bakal meminimalisir kita terkena penyakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menanganinya.
ketika kita menggunakan jasa dokter, kita akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan, otomatis kita bakalan sakit, kita bakalan pergi ke dokter, beli obat yang membutuhkan biaya tentunya. Jadi, sebaiknya kita harus terus menjaga pola hidup sehat kita, gitu. Selanjutnya, orang yang bersikap hemat itu bijak dalam berbelanja. Nah, kalau misalnya kita masuk dalam sebuah toko, terus misalnya kita bakalan membeli sebuah hal yang kita butuhkan gitu. Tapi pas kita masuk ke dalam sebuah toko, kita bakalan melewati barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan gitu. Otomatis bakalan ada orang yang kayak apa ya, ingin membeli hal tersebut gitu. Padahal barang tersebut itu bukan kebutuhan gitu. Terus kalau biasanya kalau di supermarket atau di toko-toko gitu, harganya itu lebih mahal. Jadi kita bisa mencari barang-barang yang dijual dengan harga lebih murah gitu. Contohnya di pasar atau di toko-toko yang emang menjual barang dengan murah gitu. Selanjutnya yang keempat, menggunakan fasilitas berlibur murah. Nah, kalau misalnya kita habis bekerja, sekolah, nugas, terus atau pokoknya habis dari melakukan kegiatan sehari-hari gitu, kita pastinya membutuhkan refreshing gitu dari kegiatan sehari-hari tersebut. Nah, saat kita berlibur, kita itu bisa bisa pergi ke luar kota atau ke luar negeri, bahkan dengan membeli tiket penerbangan menggunakan harga promo. Terus kalau misalnya kita mau menginap di hotel, bisa menggunakan hotel yang tidak perlu berbintang 5 gitu. Terus juga kita bisa menggunakan kartu kredit khusus liburan, atau bahkan kita itu nggak perlu pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Kita bisa pergi ke tempat yang dekat saja gitu. Yang penting kita bisa berefreshing dari kegiatan sehari-hari gitu. Kita tidak boleh memaksakan hal yang kita rasa tidak mampu dan tidak perlu. Selanjutnya, yang kelima, membawa bekal. Nah, kebiasaan hal satu ini juga akan mengantarkan kita sebagai pribadi yang memiliki sikap hidup hemat. Nah, hemat pangkal kaya, dan hal ini mulai dari kebiasaan kecil. Kalau misalnya kita bakalan kerja ke kantor, sekolah, atau bahkan kemanapun, sebaiknya kita itu selalu membawa bekal yang disiapkan dari rumah daripada membeli makanan di luar. Karena biasanya makanan di luar itu dijual lebih mahal. Nah, selain menghemat pengeluaran, membawa bekal dari rumah juga itu tuh sudah lebih jelas kebersihan dan gizinya. Selanjutnya, yang keenam, ramah terhadap lingkungan. Nah, sikap ramah terhadap lingkungan ini juga bisa menumbuhkan sikap hidup hemat. Caranya, terapkan dalam kebiasaan hidup kita sehari-hari, seperti menghemat penggunaan listrik, kayak mematikan saklar lampu ketika tidak dipakai, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan menghemat penggunaan air, atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengantarkan kita ke dalam sikap hidup hemat gitu. Walaupun hal tersebut tuh kecil gitu, tapi itu bakalan mengantarkan kita ke dalam sikap hidup hemat. Selanjutnya, yang ketujuh, kita tidak boleh meremehkan uang receh. Uang receh emang besar nominalnya, yang dimiliki emang terkesan kecil gitu. Tetapi kalau misalnya kita tuh kayak terus menabung 500, otomatis tabungan itu bakalan menjadi nominal yang lebih besar, bahkan bisa sampai ratusan ribu. Nah, kalau misalnya kita nabung terus-menerus, uang tersebut itu bakalan bisa nyelamatin kita dari saat-saat terdesak gitu. Selanjutnya, yang kedelapan, menerapkan pola hidup sederhana.
Nah, pola hidup sederhana adalah cara yang paling ampuh dalam mempertahankan kekayaan sekaligus menjadi pola hidup terbaik yang paling cocok dengan sikap hidup hemat. Contohnya, kita itu kayak nggak perlu lah membeli barang-barang yang mewah, kayak beli baju sampai jutaan. Terus kayak sebaiknya kita kayak membeli barang dengan harga yang lebih terjangkau gitu, nggak usah yang mahal-mahal gitu. Kalau contoh misal beli baju itu nggak perlu yang jutaan, kita cukup yang murah, yang terjangkau, tetapi kualitasnya bagus. Percuma kalau misalnya kita beli baju yang murah tetapi cepat robek. Contohnya, kita baru aja pakai nih baju, terus nggak lama kemudian baju itu robek, itu sama aja kayak kita bakalan beli baju baru lagi. Jadi sebaiknya kita itu membeli barang yang terjangkau gitu, tapi kualitasnya bagus, supaya kita nggak perlu membeli hal-hal tersebut lagi yang bahkan udah ada gitu. Selanjutnya yang ke-9, disiplin dalam menabung. Nah, kebiasaan disiplin dalam menabung merupakan sikap yang bersifat wajib dalam mewujudkan pola sikap hidup hemat gitu. Nah, kita mungkin memiliki keinginan untuk hidup nyaman di masa depan, terus tapi kita saat ini itu jarang menabung, terus kayak suka kalau misalnya nabung terus suka kayak ngambil uang terus buat beli inilah itulah. Itu sama aja kayak kita jelas banget di masa depan itu kemungkinan kenyamanan hidupnya itu kayak ya kurang gitu. Terus gimana nih kalau misalnya ada tipe orang yang nabung tapi tuh uangnya dibawa lagi buat jajan ini itu? Sebaiknya kalau misalnya kayak gitu, kalian bisa nabung dengan 2 tabungan. Kita siapkan 2 tabungan. Satu untuk tabungan tujuan kayak untuk hidup, untuk masa depan, terus untuk beli sesuatu, apalah tujuan kalian. Yang satu lagi untuk jajan atau apapun lah. Nah, 5.000 lagi itu buat jajan gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti kita pengen beli sesuatu, pengen jajan, kalian bisa ngambil uang tersebut dari tabungan khusus jajan gitu. Jangan sampai kalian itu ngambil tabungan buat yang masa depan itu. Kalau misalnya kalian uang tabungan jajan itu udah habis nih, terus kalian kayak pengen ngambil dari uang tabungan yang khusus tujuan kalian itu, kalian harus punya pendirian gitu, harus punya niat. Kalian jangan sampai ngambil uang tabungan tersebut. Kalian bisa simpen uang itu di bank atau dimanapun yang membuat kalian nggak ngambil uang itu gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dampak dari seseorang yang bersikap hidup hemat. Yang pertama, paham skala prioritas. Skala prioritas membuat kita mudah dan berhati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Yang kedua, hidup berkecukupan di masa depan. Saat mulai paham mana yang harus didahulukan, kita akan sadar tentang pentingnya menabung. Yang ketiga, hidup lebih bahagia. Kita bisa lebih mengendalikan pengeluaran dan merasa uang yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Yang keempat, terhindar dari hutang. Setiap uang yang kita miliki sudah memiliki alokasinya sendiri, sehingga mencegah masalah keuangan. Masalah keuangan ini akan mencegah kita untuk berhutang kepada pihak tertentu. Yang kelima, lebih bertanggung jawab. Gaya hidup hemat dapat mengajarkan untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keenam, tidak mudah tergoda. Hidup hemat adalah tentang bagaimana kita mengenal batasan, tentang menahan keinginan yang dirasa tidak terlalu kita butuhkan. Yang ketujuh, mencegah stres. Manfaat hidup hemat juga terasa pada kesehatan jiwa dan raga, karena berhemat dapat mencegah stres. Yang kedelapan, menuntun pada gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan perpaduan dari gaya hidup hemat dan sederhana.
Gaya hidup hemat ini ternyata sangat ngetren di berbagai belahan dunia. Di sini akan menjelaskan mengenai poin-poin, kesimpulan, dan saran. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa sikap hidup hemat merupakan sikap yang tidak berlebihan dalam segala hal. Sikap hemat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang. Mereka yang hemat akan cermat dalam menghitung pemasukan dan pengeluarannya sehingga terjadi keseimbangan. Dengan bersikap hemat, kedepannya hidup akan terasa lebih bahagia karena kita lebih bisa mengendalikan pengeluaran sehingga di masa depan kita dapat hidup berkecukupan. Ketika kita telah menerapkan gaya hidup hemat, kita akan mulai mengenal gaya hidup minimalis, di mana gaya hidup minimalis ini menjanjikan manfaat yang lebih luas. Kemudian saran. Adapun saran bagi orang-orang yang akan memulai bersikap hidup hemat, mulai dari kebiasaan kecil seperti mematikan lampu jika tidak terpakai, tidak membuang-buang air, menyimpan uang receh dalam suatu wadah, dan lain-lain. Lakukan kebiasaan ini secara rutin. Jangan memasukkan daftar belanjaan yang didasarkan dari keinginan, tetapi prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Siapkan 2 tempat tabungan, 1 untuk disimpan, 1 lagi untuk membeli kebutuhan lain. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir agar kalian tidak mengambil uang dari tabungan simpanan. Jika uang sudah banyak terkumpul, masukkan ke dalam bank. Hal ini perlu dilakukan agar kalian membelanjakan semua uang tersebut untuk kesenangan sementara kalian. Mungkin begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih.